Wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyahir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasana syamsal bayani fi suduri ulama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawi tuqa wal wafa amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qadar taqun. Hadirin rahimakumullah, kapunten simburi dipasihan tugas Habib Sogi kangge ngawaskeun manakib atau nanti biografi sekilas pandang, selayang pandang tentang penyusun atau pengarang dari kitab anu sok kurang diawaskeun nyaeta Al-Barjanji. Hadirin rahimakumullah, beliau adalah seorang sayyid, dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 Hijriah atau bertepatan dengan 1711 Masehi. Nasab dan keturunan beliau Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Sayyid bin Abdul Rasul bin Qalandar bin Abdul Sayyid bin Isa bin Husain bin Bayazid bin Abdul Karim bin Isa bin Ali bin Yusuf bin Mansur bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Ismail bin Al-Imam Musa Al-Karim bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad bin Al-Baqir bin Al-Imam Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nasab keturunan beliau yang mulia. Adapun guru-guru beliau di antaranya adalah Sayyid Abdul Karim Haidar Al-Barjanji, Sayyid Yusuf Al-Qurdi, Sayyid Atiyatullah Al-Hindi, Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Azhari, Sayyid Abdul Wahab At-Tantawi Al-Ahmadi, Syekh Ahmad Al-Ashbuli, Syekh Ahmad At-Tayyib Al-Fasi, Sayyid Ahmad Al-Qarari, Syekh Muhammad bin Hasan Al-Ajmi, Sayyid Mustafa Al-Bakri, dan terakhir Syekh Muhammad As-Subrawi Al-Misri. Itu yang saya tuliskan silsilah gurunya beliau dari beberapa referensi yang Habib Sogi kumpulkan. Adapun riwayat pendidikan beliau, Sayyid Ja'far Al-Barjanji memulai pendidikannya atau ngawitan masandrenna dengan menghafal Al-Quran 30 juz kepada seorang Syekh Ismail Al-Yamani dan Tasihul Quran atau disebut Mujawad kepada Syekh Yusuf As-Sa'idi dan Syekh Samsuddin Al-Misri. Setelah selesai beliau melanjutkan pendidikannya meraskan masandrena dengan belajar ilmu akliyah kepada para ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah dan tokoh-tokoh kabilah di daerah Barjanji. Kemudian belajar juga beliau tentang ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantiq, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu faraid, ilmu khat, ilmu hisab, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu filsafat, ilmu hikmah, ilmu teknik, ilmu lugha, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, ilmu hukum, ilmu sirah nabawiyah, ilmu sejarah, semua beliau pelajari selama beliau ikut duduk belajar bersama para ulama-ulama di Masjid Nabawi. Dan ketika umurnya pada saat itu beliau mencapai usia 31 tahun atau bertepatan pada tahun 1159 Hijriah, barulah beliau menjadi seorang yang alim, al-alamah, dan jadi seorang ulama yang besar. Sayyid Ja'far Al-Barjanji juga seorang qadi, seorang hakim yang bermukim di Madinah, merupakan salah seorang keturunan dan dari cendekiawan besar, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Rasul bin Abu Sayyid Al-Alwi Al-Husaini Al-Musawi Ash-Shaharzuri Al-Barjanji sekitar tahun 1400 dan 1103 Hijriah atau 1630 sampai 1691 Masehi. Beliau adalah seorang mufti agung dari mazhab Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah, sang mufti, dan beliau adalah seorang yang pemberi fatwa berasal dari Saharzur, kota kaum Kurdi di Irak. Lalu beliau mengembara ke berbagai negeri sebelum bermukim di kota sang Nabi. Di sana beliau telah belajar
dari ulama-ulama terkenal, di antaranya Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Azhari, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi Al-Ahmadi, Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Beliau juga telah dijajahkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad At-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad bin Hasan Al-Anjibi, Syekh Mustafa Al-Bakri, Syekh Abdullah As-Subrawi Al-Mirsri, dan yang lain-lainnya. Adapun karya tulis beliau, di sini dituliskan bahwa kitab-kitab beliau itu ada sekitar yang tercatat di sini ada sekitar 15. Di antaranya ada satu karya tulis beliau yang bernama Manaqibur Rawdah Al-Athar bi Manaqib Sayyid Ja'far. Terus ada lagi Al-Faidul Latif bi Ijabatil Syar'i Syarif, dan An-Nafil Faraji fi Fathi Jaddihi bil Tarikh, di dalam sebuah tarikh, dan Nuhudul Lais li Jawabi Abil Ghaib. Adapun karya tulis beliau yang paling viral, yang paling booming adalah yang selalu kita bacakan khususnya di Jawa Barat, yaitu kitab Al-Barzanji. Ngan macana terakhir sabih biasanya ieu mah ditamatkeun sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sing berkah sadayana. Amin. Kitab Al-Barzanji ditulis oleh beliau, ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meningkatkan gairah umat. Dalam kitab itu diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukiskan dengan bahasa yang indah dalam bentuk puisi dan prosa dan qasidah yang sangat menarik. Dalam Barzanji diceritakan bahwa kelahiran kekasih Allah ini ditandai dengan banyak peristiwa ajaib yang terjadi saat itu sebagai penerang tentang kenabiannya dan pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang mengagumkan sehubungan dengan karya Ja'far Al-Barzanji adalah kenyataan bahwa karya tulis ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai bahan bacaan. Dengan segala potensinya, karya ini kiranya telah ikut membentuk tradisi dan mengembangkan kebudayaan sehubungan dengan cara umat Islam di berbagai negeri menghormati sosok dan perjuangan nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan oleh seorang al-alim al-alama al-faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Balish, yang wafat pada tahun sekitar 1299 Hijriah dengan satu syarah yang memadai, cukup elok dan bermanfaat yang dinamakan ada kitab Al-Qaulul Munji ala Maulidil Barzanji, yang telah banyak diulang-ulang cetakannya di kota Mesir. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Syekh Ja'far Al-Barzanji merupakan biografi puitis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam garis besarnya, karena ini karya ini terbagi dua. Pertama Nathar, yang kedua Nazam. Bagian Nathar terdiri dari 19 sub bagian yang memuat 355 untaian syair dengan mengolah bunyi Abtadiul Imla Abiswidatil Ali pada tiap-tiap rima akhir seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari saat-saat menjelang beliau dilahirkan hingga masa-masa tatkala paduka mendapat tugas kenabian. Sementara bagian nadam terdiri atas 16 sub bagian yang memuat 205 untaian syair dengan mengelola rima akhir nun. Sungguh karya-karya Syekh Ja'far telah membawa umat untuk selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan umat lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenggelamkan umat dalam lautan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali karangannya dibaca, salawat dan salam terlantunkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam untaian prosa, lirik atau sajak, prosa itu terasa betul adanya keterpukauan sang penyair oleh sosok dan akhlak sang Nabi. Dalam bagian nazam misalnya, antara lain diungkapkan sapaan kepada Nabi dengan pujian-pujian, anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, anta Iksirun, wa ghali, dan yang lain-lainnya. Syekh Ja'far Al-Barzanji selain dipandang sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan saja karena ilmu, akhlak dan takwanya, tapi juga dengan kekeramatan
dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau. Syekh Ja'far Al-Barjanji mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wara', banyak berzikir, senantiasa bertafakur, mendahului dalam berbuat kebaikan, gemar bersedekah dan sangat pemurah. Beliau terkenal bukan saja karena ilmu akhlak dan ketakwaannya, tapi juga karena kemustajaban doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk meminta diturunkan hujan pada musim hujan. Al-Kisah, pada suatu hari ketika musim kemarau panjang sedang melanda negeri, pada saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah Jumat. Tiba-tiba ada seorang yang meminta beliau beristisqa, meminta hujan. Maka seketika itu dalam khutbahnya beliau pun berdoa memohon hujan, dan dengan serta-merta doanya langsung terkabul. Hujan pun terus-menerus hingga selama 1 minggu, persis sebagaimana terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan peristiwa itu, sebagian ulama pada saat itu, pada masa itu memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi, Saqal Farruq bil Abbasi padama wa nahnu bi Ja'far ghaitan saqsukina padaka wasilah lahum wa hadha wasilatuna imamil arifina. Dulu Umar Al-Faruq dengan Al-Abbas beristisqa memohon hujan, dan kami dengan Ja'far pula beristisqa memohon hujan, maka yang demikian itulah wasilah mereka kepada Tuhan, dan ini wasilah kami kepada seorang Imamul Arifin. Syekh Ja'far Al-Barjanji telah diakui banyak kalangan dan mendapat kedudukan yang dekat di sisi pembesar Mekah dan Madinah serta para menteri kerajaan Utsmaniyah. Kemasyhuran dan kehebatan beliau telah menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Karangan-karangan beliau telah diterima dan dipuji oleh para ulama yang sezaman dengannya, sehingga tersebarlah tulisan-tulisan beliau di kalangan para penuntut ilmu yang ingin menggali ilmu. Dan banyak negara-negara lain pun yang semuanya tahu tentang siapa beliau dan keutamaannya, keunggulannya, kewaliannya. Bahkan cerita-cerita tersebut menyebar ke seluruh pelosok pada saat itu. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad, pengarang kitab Al-Barjanji, dengan wibawa, dengan karisma, dengan ilmu yang sangat banyak. Mudah-mudahan para pembaca Al-Barjanji di setiap tempat, di setiap daerah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan karomat, rahmat dan barokah dari beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekelumit tentang biografi atau manaqib atau sejarah kehidupan beliau.